Halo Sobat Cerita Sang Pejalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat sekalian hari ini? Di episode kali ini saya ajak Sobat Sang Pejalan untuk mengunjungi sebuah kota yang landscape-nya terdiri dari perbukitan, lembah, serta rawa yang indah. Menurut sejarah lokal, kota Ambarawa diambil dari nama Kiai Lebah yang bernama asli Yasir Rahmatullah, putra Kiai Muhammad Bashar dari Monosalam di kawasan pantai utara Jawa. Adapun Rawa merupakan kawasan perairan di daerah tersebut yang bernama Rawa Bening atau Rawa Pening. Ambarawa terkenal dengan sebutan sebagai kota Palagan. Kota sebagai tempat pertempuran antara tentara Republik dengan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle yang dipuncengi Nika. Tujuan dari tentara sekutu tersebut adalah untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tahanan Belanda di kota Semarang, Ambarawa, dan Magelang. Pasukan sekutu tersebut terdiri dari berbagai satuan-satuan infanteri, di antaranya adalah Satuan Gurkha yang dalam pergerakannya ke arah Magelang melakukan banyak pelanggaran sehingga memunculkan kemarahan dari tentara dan laskar rakyat, dan terjadilah pertempuran demi pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, pasukan sekutu terus terdesak dan memperkuat basis pertahanan di Ambarawa. Salah satu tempat yang dijadikan sebagai basis pertahanan pasukan sekutu tersebut adalah Benteng Fort William I atau yang lebih dikenal sebagai Benteng Pendem Ambarawa. Pertempuran yang terjadi mengakibatkan gugurnya salah satu komandan pasukan Republik, yaitu Oviste Estiman. Gugurnya Estiman membuat Kolonel Sudirman mengkonsolidasikan pasukan dan laskar rakyat pada tanggal 15 Desember 1945 untuk menyerang dengan strategi Supit Urang. Strategi tersebut terbukti ampuh untuk mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya basis pertahanan pasukan sekutu di Benteng Fort William I Ambarawa akhirnya bisa direbut kembali oleh pasukan Republik. Pertempuran heroik di kota Ambarawa ini sekarang dijadikan sebagai Hari Jadi Angkatan Darat, atau lebih dikenal sebagai Hari Juang Kartika. Pada cerita Sang Pejalan kali ini, kita akan ajak sobat cerita Sang Pejalan untuk melihat bekas markas tentara Belanda, yaitu Fort William I atau yang lebih sering disebut sebagai Benteng Pendem Ambarawa. Secara fisik, bangunan Benteng Ambarawa ini berbentuk bujur sangkar dikelilingi persawahan penduduk. Terdapat beberapa bangunan induk yang terletak terpisah dari bangunan utama benteng.
Saat ini, sebagian besar bangunan masih dalam kondisi aslinya, sebagian yang lain dalam keadaan rusak karena tidak mampu melawan perubahan alam. Konstruksi bangunan ini konon ditopang oleh balok kayu jati berukuran besar. Hal tersebut dikarenakan benteng ini berdiri di atas tanah rawa. Kekuatan konstruksi bangunan benteng tersebut terbukti saat terjadi gempa Jogja beberapa tahun yang lalu. Meskipun telah berumur lebih dari seabad, bangunan tersebut terbukti kokoh saat terjadi bencana tersebut. Sebagian bangunan benteng difungsikan sebagai komplek penjara kelas 2 Ambarawa, sebagai rumah dinas, dan sebagian lainnya dibiarkan seperti semula. Benteng yang berlokasi di Lodoyong Ambarawa ini dibangun pada tahun 1834 dan selesai pada tahun 1845. Pemilihan lokasi benteng di tempat tersebut tidak dapat dipisahkan dari letak Ambarawa yang strategis sebagai simpul dari jalur persimpangan 3 kota utama, yaitu Semarang, Solo, dan Jogja. Hal tersebut membuat Kolonel Horn yang saat itu menjabat sebagai Komandan Divisi 2 Infanteri memerintahkan untuk membangun barak militer serta penyimpanan logistik yang berlokasi di sekitar Bawen. Nama Fort William I diambil dari nama Raja Belanda saat itu, yaitu Willem Frederik Prins van Oranje Nassau yang berkuasa tahun 1815 sampai 1840. Fort William I menjadi saksi bisu masa kolonialisme Belanda dan tekad bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1853 sampai dengan tahun 1927, benteng tersebut difungsikan sebagai barak militer yang konon bisa menampung 12.000 pasukan. Benteng Fort William I ini merupakan benteng terbesar yang dibangun Belanda. Dari lokasi ini, Belanda dengan mudah akan dapat mengirimkan pasukan ke berbagai kota dengan menggunakan jalur kereta api yang sudah ada. Akses yang mudah menjadikan benteng ini memiliki peran penting selama masa pendudukan Belanda, baik dari segi pergerakan pasukan, suplai logistik, dan senjata. Banyak cerita mistis dan horor yang melengkapi keangkeran benteng ini. Seperti kejadian yang dialami cerita sang pejalan ketika memasuki salah satu ruangan di ujung barat benteng ini. Juga kejadian aneh ketika kamera tiba-tiba kehilangan fokus terhadap objek tertentu di dalam bangunan tersebut.
Berbeda dengan benteng-benteng yang ada di Indonesia lainnya, Benteng Ambarawa tidak dilengkapi dengan sistem pertahanan untuk menangkal serangan dari luar. Sebagai pertahanan, benteng ini dikelilingi oleh parit yang bisa menghambat musuh untuk mengakses dan menguasai benteng. Akan tetapi, fungsi utama benteng ini tetaplah sebagai barak militer, gudang logistik pasukan dan senjata, serta sebagian bangunan lainnya digunakan untuk tahanan. Dilihat dari arsitektur bangunan benteng yang dilengkapi dengan banyak jendela, hal itu memperkuat bukti keberadaan benteng sebagai barak militer. Selanjutnya, pada tahun 1940-an, benteng ini dikuasai oleh Jepang. Pendudukan Jepang tersebut telah merubah fungsi benteng ini dari yang semula barak militer dan gudang logistik berubah menjadi kamp tawanan bagi orang-orang Belanda serta pribumi yang menentang dan melakukan perlawanan terhadap bala tentara Jepang. Pada masa penjajahan Jepang inilah banyak perlakuan tidak manusiawi dan mengerikan diterima para tahanan. Sebagian di antaranya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Berbagai tindakan tidak manusiawi yang merenggut banyak korban tersebut menjadikan benteng ini tempat yang menakutkan dan menyisakan misteri di dalamnya. Salah satu tokoh masyarakat yang merupakan ulama dan pejuang, yaitu Kiai Mahfud Salam, meninggal di benteng ini dan dimakamkan di luar tembok benteng. Sebagai dampak dari perlakuan keji hingga meninggalnya tahanan tersebut, maka banyak cerita horor menyelimuti benteng ini dan menyebar di masyarakat hingga saat ini. Keberadaan benteng ini seperti merupakan bagian kecil dari sebuah puzzle yang bila dikumpulkan menjadi gambar besar perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan. Dan sebagai tempat wisata bersejarah, Benteng Fort William I ini menjadi pengingat bahwa tidaklah mudah untuk merawat dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan salam.